Pemerintah Kota Ambon kembali melaksanakan apel pagi di saat pelaksanaan PSBB transisi tahap ke-8 dimulai. Kegiatan apel tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 26 Oktober 2020 bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon. Apel tersebut dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi dan dihadiri Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon, serta OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan perwakilan relawan dari BKKBN Kota Ambon. Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Ambon sampai Minggu 25 Oktober 2020, 3.016 orang, yang sejak 22 Maret terkonfirmasi positif, sembuh 2.434 orang, masih dirawat 550 orang, dan meninggal 32 orang. Richard Lohana Pesi dalam arahannya mengatakan, saat ini Ambon sudah zona orange, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa masuk zona kuning. Ia juga memohon dukungan dari semua pihak agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada pelaksanaan PSBB transisi ke-8 ini, banyak diberikan kelonggaran seperti restoran, kafe, dan toko-toko akan diizinkan buka sampai jam 9 malam, serta bioskop yang ada di Kota Ambon juga turut dibuka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan kapasitas 50%. Karena kondisi zona yang mulai berubah dan aktivitas sosial kita sudah mulai hidup, lalu kebijakan PSBB yang ke-9, ya, PSBB transisi yang ke-9, yang ke-8, ya, yang ke-8 ini akan kita juga sedikit, ya, memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam rangka adaptasi penyesuaian dengan gaya dan perilaku yang akan lebih baik. Misalnya restoran, kafe, toko-toko itu kita akan izinkan untuk buka sampai dengan jam 9 malam, ya. Biasanya itu jam 8, kita buka sampai jam 9 malam. Kuliner-kuliner pun juga kita akan awasi betul supaya tidak melebihi jam yang telah ditetapkan. Nah, kemudian juga kita juga berikan izin untuk sinema, ya, XX1 maupun sinema yang ada di Platinum itu juga bisa beroperasi dengan kapasitas hanya 50%, supaya orang jangan terlalu tegang, ya, orang yang terlalu tegang. Tetapi dia harus dipersyaratkan. Persyaratnya bagaimana? Semua orang yang nonton itu harus pakai masker, ya. Kemudian jarak itu diperhatikan, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kalau dia mau makan, dia boleh, tapi maskernya dibuka, makan, kemudian masker ditutup lagi, ya. Bahkan oleh kepolisian disebutkan bila perlu polisi juga nonton, supaya kalau ada yang tidak disiplin itu langsung ditegur. Saya sudah bilangin kalau sampai dengan tidak tertib kita tutup lagi. Ini untuk kepentingan kita bersama. Itu beberapa langkah-langkah yang nanti kita akan ambil mulai pada hari ini, ya. Seusai apel pagi, pemerintah Kota Ambon pada hari Senin 26 Oktober 2020, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Insinyur Juliana Wilhelmina Pati MSI, menjelaskan tentang program BKKBN Pusat untuk sosialisasi perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dari rumah ke rumah yang ada di Kota Ambon. Insinyur Juliana Wilhelmina Pati MSI yang diwawancarai mengatakan, adapun kader-kader yang diikutsertakan yaitu kader KB yang ada di 50 desa kelurahan, kader BKKBN tersebut sudah ada di desa kelurahan, sehingga mempermudah satuan tugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan perilaku ini. Kota Ambon. Jadi tenaga ini direkrut dari kader KB yang ada di
50 desa kelurahan. Jadi kader KB itu ada Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia, tapi juga TIK-R dan PLKB non-PNS yang direkrut untuk melakukan perubahan perilaku bagi masyarakat di Kota Ambon. Nah, mereka ini sesuai dengan petunjuk dari Kepala BKKBN Pusat yang memang dipercayakan oleh gugus tugas nasional untuk melaksanakan kegiatan ini. Kenapa dipercayakan oleh BKKBN? Karena BKKBN ini punya petugas penyuluh, yaitu kader-kader tadi ada di desa kelurahan, di 50 desa kelurahan, sehingga untuk memudahkan menyampaikan informasi ini bisa kena di masyarakat. Nah, itu yang menjadi hal untuk kita BKKBN, DPPKB ya, khusus DPPKB itu bergerak bersama dengan pemerintah Kota Ambon untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Ibu, untuk yang non PNS jumlahnya berapa? Non PNS itu jumlahnya 30 ditambah dengan 35 Ya. ditambah dengan kita dari dinas sebanyak 26 dan ada juga kader posyandu yang terlibat di dalam itu saja. Oh, jadi totalnya berapa semuanya? 375. Oh iya. Jadi tingkat kota itu 75 dan 75 itu terdiri dari PLKB non PNS dan pegawai dinas bersama dengan kader posyandu. Sedangkan yang di 300 yaitu kader KB, yaitu termasuk dalam penyuluh keluarga berencana, kemudian kader bina keluarga balita, remaja, kemudian lansia dan posyandu juga. Kira-kira kapan kegiatan akan dicanangkan untuk? Kegiatan ini kan sebenarnya sudah dilaksanakan pada tanggal 20 kemarin. Tapi nanti baru launching Pak Wali mau sebenarnya kita mau launching supaya diketahui oleh masyarakat banyak dan seluruh Indonesia bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan. Mulai dari hari ini, Bu ya? Sudah laksanakan tanggal 20 kemarin. Oh iya. Nah, nanti launchingnya itu di tanggal 3 November. Oh iya. Nanti dilengkapi dengan semua peralatan mereka. Oh, iya. Ini kan kita lebih awal duluan karena kita mau mengambil sosialisasinya itu di Oktober, November, Desember. Siap. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Nanti tanggal 3 launching Di mana di itu? Kelurahan Husein. Oh iya. Siap. Akan hadir sama-sama. Iya. Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan operasi zebra yang bertempat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ausen, Kota Ambon. Kegiatan tersebut terhitung dari 26 Oktober 2020 sampai dengan 8 November 2020 yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat Kota Ambon terkait menggunakan helm standar nasional Indonesia, tidak melawan arus, tidak berkendara di bawah umur dan diminta para orang tua untuk melakukan pengawasan, tidak ngebut-ngebutan di jalan, selalu menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara dan penumpang kendaraan roda 4, tidak menggunakan HP saat berkendara, memastikan kendaraannya menggunakan TNKB yang seharusnya. Polisi yang bertugas juga selalu menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker pada setiap saat keluar rumah, selalu menjaga jarak pada saat berkendara di tempat keramaian dan pada saat berada di dalam angkutan umum, serta sesering mungkin untuk mencuci tangan, baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Kegiatan operasi zebra ini diharapkan agar ke depan masyarakat dan pengguna jalan di Kota Ambon tetap sehat dan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas demi keselamatan bersama. Pelanggaran yang kami dapatkan. Belum ada pelanggaran yang kami dapatkan. Kegiatan ini baru
baru dimulai hari ini. Operasi Zebra dimulai pada tanggal hari ini sampai nanti tanggal 8 November. Sasaran kita lebih tepatnya preventifnya dalam proses pencegahannya. Jadi kita tidak mengharapkan adanya target pelanggaran. Jadi hanya menghimbau masyarakat agar taat berlalu lintas, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk yang kami berikan himbauan agar taat kepada 7 prioritas, angka pelanggaran yang beberapa waktu lalu ini agak banyak. Contohnya tidak menggunakan helm, kemudian tabrak arus, melawan arus, kemudian berkendara di bawah umur dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kami hanya melakukan upaya preventif atau pencegahan. Kalaupun nanti dilakukan upaya represif atau penindakan, itu adalah upaya terakhir. Tapi kami mengedepankan preventifnya. Begitu. Nomornya sudah mati ya? Ya. Itu bagaimana Pak? Kalau yang plat nomornya mati yang tadi kami temukan itu, kami hanya melakukan peneguran, tidak penilangan. Karena dalam proses operasi kali ini kami lebih mengedepankan preventifnya, jadi tidak melakukan penilangan, hanya peneguran saja ya Pak. RW 04 Pohon Pule, Kelurahan Ausen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mendapat trofi Proklim Utama tingkat nasional tahun 2020. Maka dilaksanakan acara syukuran dan penyerahan trofi pada hari Senin 26 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Loana Pesi dan dihadiri Kepala Balai Pengendalian Iklim dan Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Maluku, serta OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon. Trofi tersebut diberikan karena RW 04 Kelurahan Ausen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon memenuhi indikator penilaian Proklim 2020. Program Kampung Iklim ini adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon Richard Loana Pesi mengatakan bahwa trofi yang didapat ini adalah bonus bukan tujuan, karena masyarakat Pohon Pule hanya bertujuan untuk membersihkan lingkungan. Hari ini kita saksikan sendiri salah satu implementasi tugas yang dilaksanakan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan, bahkan RT RW pada level yang paling kecil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor lingkungan hidup. Dan kita bersyukur atas kerja keras daripada RW ini di bawah koordinasi Bung Yustus Pajupawai, lalu masyarakat di sini mendapat penghargaan dari pemerintah. Ya, ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Saya tidak banyak ngomong lagi karena adaptasi dan mitigasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, Ibu Kadis. Jadi saya hanya memberikan apresiasi saja ya kepada seluruh masyarakat dan terima kasih. Kenapa saya harus memberikan apresiasi? Karena ternyata apa yang kita kerjakan selama ini tidak sia-sia. Ya. Tidak ada sebuah prestasi tanpa diawali dengan pengorbanan. Tidak ada sebuah hasil yang besar tanpa diperoleh melalui pengorbanan. Hari ini seluruh pengorbanan yang diberikan oleh RW sini, RT di sini mendapat hasilnya lewat penghargaan Proklim Utama pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita masih punya satu step lagi, yaitu Proklim Lestari.
Oleh karena itu, Ibu Kadis Lingkungan Hidup di tengah-tengah kegiatan untuk angkut sampah, tapi juga mesti lingkungan hidup dan iklim ini mesti terus diperhatikan, supaya paling tidak tahun depan kita ada lagi untuk bisa kita peroleh lagi penghargaan ini dari pemerintah sebagai wujud komitmen kita. Di mana-mana Bung Nofri selalu bilang, Pak Roy, bahwa bonus yang kita dapat ini, piala trofi yang kita dapat ini adalah bonus, bukan tujuan. Pada waktu Bu Yustus dan teman-teman keluarga di sini mulai benahi ini lingkungan, tidak terbesit sedikit pun juga bahwa pada waktunya kita akan dapat trofi ini. Tapi karena kerja yang bagus, bonusnya trofi. Yang kedua, trofi ini hanya awal dari sebuah perjalanan panjang tentang komitmen lingkungan. Ini bukan tujuan akhir. Yang saya khawatir itu sudah dapat trofi, berikut lagi kropos. Nah, itu yang saya khawatir. Padahal ini hanya baru pintu masuk. Karena di sana itu masih banyak lagi tantangan yang harus kita benahi sebagai konsekuensi daripada pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada lingkungan ini. Saya minta ini jadi contoh betul buat yang lain. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat kelurahan, lingkungan, desa, negeri yang lain. Oleh karena itu, saya bersama pemerintah kota mau memberikan apresiasi dan selamat kepada seluruh masyarakat di RW ini yang telah bekerja keras dan mengangkat wajah kelurahan, kecamatan, bahkan kota di tingkat nasional. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan di kantor Gubernur Maluku. Kegiatan disinfeksi yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilaksanakan oleh 6 orang relawan Palang Merah Indonesia Provinsi Maluku. Semua petugas penyemprotan dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD untuk mengantisipasi paparan bahan kimia yang digunakan dan potensi COVID-19 yang ada. Sejak kasus positif corona di Indonesia, serangkaian kegiatan preventif telah dilaksanakan di kantor Gubernur Provinsi Maluku, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan penjagaan agar setiap orang yang memasuki kantor gubernur mengenakan masker serta menjaga jarak. Sampai hari Minggu 25 Oktober 2020, total kasus COVID-19 di Provinsi Maluku sebanyak 3.739 jiwa, sembuh 3.024 jiwa, dan meninggal dunia 45 jiwa. Berkaitan dengan angka kesembuhan yang meningkat, maka sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bukan hanya dalam klaster perkantoran, melainkan juga dalam wilayah Provinsi Maluku. Saya Libar Calapori dari PMI Provinsi Maluku. Saya sebagai relawan, di mana di hari ini kami diminta oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan penyemprotan desinfektan untuk pencegahan COVID-19. Personil yang diturunkan oleh PMI Provinsi Maluku kurang lebih berjumlah 6 orang. Nah, kegiatan di kantor gubernur untuk penyemprotan desinfektan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 kali dengan harapan bahwa virus corona ini dapat dicegah untuk perluasan penyebarannya.
Pemerintah Kota Ambon melaksanakan uji publik peraturan Wali Kota Ambon tentang kurikulum pendidikan musik sebagai muatan lokal wajib pada pendidikan dasar di Kota Ambon yang dilaksanakan di Hotel Manise. Kegiatan yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon Fahmi Salatalohe. Mengacu dengan ditetapkannya Kota Ambon sebagai City of Music, maka dari itu bidang pendidikan harus mempersiapkan materi-materi terkait musik yang mana nantinya di sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon akan melibatkan praktisi musik. Hal tersebut disampaikan Salatalohe saat diwawancara Diskom Info Channel. Ini apa Pak? Nah ini tujuannya kan mengacu ke Ambon sebagai the city of music. Nah tentunya di dunia pendidikan harus menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan musik. Tentunya anak-anak didik ini kan nantinya dipersiapkan di tingkat dasar supaya mereka secara teori maupun praktek itu betul-betul bisa menguasai musik. Dan materi-materi yang nantinya akan diajarkan ini kan melibatkan para praktisi musik, teknisi musik, dan saya sudah bicarakan ini dengan teman-teman di AKN untuk mereka punya tenaga-tenaga pendidik itu banyak sekali. Nantinya ini berdasarkan kebijakan Pak Wali, tenaga-tenaga ini akan di-drop ke sekolah-sekolah yang diprioritaskan menjadi sekolah-sekolah musik. Mereka dari situ kita bisa membuat contoh, misalnya 10 sekolah untuk langkah awal ini kan. Jadi tujuannya adalah untuk menyambut ini Ambon sebagai city musik, dan anak-anak ini diwajibkan untuk belajar dan bisa berperan aktif dalam memainkan musik.